Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala telah berfirman, fasfah, maka maafkanlah olehmu, as-safha, dengan memaafkan al-jamila, yang baik. Jadi ayat ini memerintahkan yang mulia Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memaafkan orang-orang yang telah berbuat buruk kepada beliau, bukan sekedar memaafkan, tetapi memaafkan dengan memaafkan yang baik. Memaafkan yang baik itu yang bagaimana? Di antara yang dicontohkan oleh yang mulia Nabi besar Muhammad SAW adalah ketika beliau dalam kondisi berkuasa, mampu melaksanakan pembalasan, di waktu itulah tampak kesempurnaan beliau justru memaafkan orang-orang yang telah habis-habisan pengen berbuat buruk kepada beliau, dan telah mereka lakukan sebagian perbuatan buruk yang mereka niatkan itu. Itulah diantaranya as-safhu al-jamil. Orang-orang Mekah telah banyak mendolimi beliau, merampas harta beliau, membunuhi sahabat-sahabat beliau. Maka selepas beliau hijrah ke Madinah, 13 tahunan di Madinah, sebelum 13 tahun sempurna, Allah telah hadiahkan Mekah, beliau taklukkan kurang lebih tahun 8 hijrah. 10 tahun di Madinah ya beliau, 8 hijrah. Maka orang-orang Quraisy pada ketakutan, ini Muhammad ini punya kuasa penuh di Mekah ini, pasti akan membalas dendam pada kita. Maka beliau contohkan fasfahis safhal jamil waktu itu. Idhabu wa antumut tulaqa, kalian semua yang di Mekah ini enggak akan ada yang saya hukum. Pergilah kalian semuanya bebas, tidak ada yang kena hukuman. As-safhul jamil adalah sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi Yusuf. Beliau dizalimi oleh saudara-saudara beliau, bahkan beliau dilempar di sumur. Andaikan enggak ada kafilah yang mengambil beliau dari dalam sumur itu, mungkin beliau telah wafat di situ. Singkat cerita, akhirnya beliau jadi penguasa Mesir. Terjadi paceklik di dalam masa itu. Maka saudara-saudara beliau pada datang untuk minta bantuan pada kekuasaan beliau. Beliau berkesempatan untuk menangkap mereka, berkesempatan untuk membalas mereka, dan mereka sangat-sangat terkejut. Ternyata penguasa Mesir itu adalah saudara mereka, yaitu Yusuf alaihissalam. Maka Nabi Yusuf mengatakan kepada saudara-saudaranya, la tathriba alaikumul yaum. Yang kurang lebih artinya, enggak usah nyesali perkara yang telah lalu, semoga Allah maafkan kalian semua, saya tidak akan membalas. Yaghfirullahu lakum. Ini safhul jamil itu adalah man qadara afa. Orang yang ketika sudah kemampuan, maka dia malah memaafkan. Ini tampak memang dia ini pemaaf. Kadang-kadang perasaan kita ini sudah pemaaf apa enggak berani, itu kan perlu direnungkan. Ditempeleng oleh orang yang gede, gotot. Kalau kita lawan pasti kita malah jadi bubur. Saya tak maafkan aja. Itu maafkan apa terpaksa enggak berani, terus alasannya memaafkan. Mungkin itu posisi begini ini sabar, menyabar-nyabarkan diri. Itu kalau memaafkan yang tertinggi adalah ketika orang itu
berkuasa kemudian dia memaafkan. Lah biar orang itu bisa memaafkan sementara dia mampu untuk membalas. Itu caranya bagaimana? Kalau dia ada fikir akhirat. Kalau orang itu fikirnya itu dunia itu sudah selesai, seperti orang-orang yang tidak beriman, ya memaafkan itu sulit. Saya belum balas kok. Ya enggak puas. Jadi kalau dia paham saya ini adalah di dunia ini mampir, saya adalah penghuni akhirat kekal abadi di sana, saya akan menyimpan di sana apa yang saya buat di dunia ini. Di antara yang paling menguntungkan saya adalah memaafkan ketika saya sedang mampu. Maka begitu orang itu pikirnya akhirat, nanti pikirannya jadi lurus, termasuk akan jadi mudah memaafkan. Maka sebelum Allah berfirman fasfahis safhal jamil, firman Allah sebelumnya adalah wa inna sa'ata la'atiyatun fasfahis safhal jamil. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pasti akan datang, maka maafkanlah mereka as-safhal jamil dengan maaf yang bagus. Jadi tidak ada ruginya. Nanti kamu akan lihat hasilnya memaafkan nanti ketika hari kiamat. Ini keterangan tadi dari ayat sebelumnya, wa inna sa'ata la'atiyatun fasfahis safhal jamil. Dan ini tidak mungkin dipahami kecuali oleh orang yang iman yang benar, bahwa nanti di akhirat akan ada balasan, akan ada mahkamah, akan ada keadilan. Kecuali oleh orang-orang yang beriman, yang mereka dia yakin bahwa langit bumi semuanya ini penciptanya hanya satu, yaitu Allah. Kalau yang berfirman itu adalah Allah, ya pasti benar. Wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma illa bil haqq wa inna sa'ata la'atiyatun fasfahis safhal jamil. Kurang lebihnya begitu itu. Wa kharaja Tabarani bi isnadi an Sakhbarah, dari sahabat Sakhbarah. Qala Sakhbarah mengatakan qala telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man barang siapa utia yang dia kalau diberi fasyakara maka kemudian dia bersyukur. Siapa yang diberi bersyukur. Wa butuliya fasabara, dan dia diuji fasabara kemudian dia sabar. Wa zalama, dan dia berbuat kezaliman fastaghfara maka dia minta maaf kepada Allah. Wa zulima, dan dia dizalimi faghfara maka dia memaafkan. Kalau diberi bersyukur, kalau diuji bersabar, kalau berbuat kezaliman istighfar, kalau dizalimi memaafkan. Sumasa kata kemudian Nabi diam, faqalu maka para sahabat mengatakan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malahu, apa yang akan dia dapatkan? Malahu, apa yang akan dia dapatkan? Qal, Nabi bersabda, ulaika, mereka itu orang yang ketika diberi bersyukur, ketika diuji bersabar, ketika berbuat zalim istighfar, ketika dizalimi memaafkan, lahum bari mereka al-amnu, keamanan. Ini dapat jaminan keamanan dari Allah. Wa ulaik wahum, dan mereka muhtadun, adalah orang-orang yang dapat hidayah. Ini tandanya orang dapat hidayah punya sifat ini. Kalau diberi bersyukur, kalau diuji bersabar, kalau berbuat zalim cepat minta maaf kepada Allah, kalau dizalimi dia memaafkan.